Maka dari itu berarti mabninya fi'il amar yang bertemu dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah itu dengan membuang nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian ilmu nahwu, kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang mabninya fi'il madhi. Untuk kali ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang mabninya kalimat fi'il, yaitu fi'il amar dan fi'il mudhari'. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah membacakan kitabnya yang menjelaskan tentang fi'il amar serta penjelasan ringkasnya. Jadi untuk kali ini saya akan baca di dalam kitabnya mengenai fi'il mudhari'. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'rabuh minal af'ali al-mudhari'u bi syarti alla yattasila bihi nunul inath wala nunut tawkidi al-mubasharatu nahwu yadribu wa yakhsha. Fa in ittasalat bihi nunul inasi buniyah ala sukuni nahwu wal walidatu yurdi'na. Wa in ittasalat bihi nunut tawkidi al mubasharatu buniyah alal fathi nahwu la yusjananna wa la yakuna. Wa innama u'ribal mudhari'u li musyabahatihi lil ismi wa ammal hurufu famabniyatun kulluha. Wal mu'rabu minal af'ali al mudhari'u. Adapun kalimat yang mu'rab dari kalangan kalimat fi'il adalah fi'il mudhari'. Satu-satunya kalimat fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Untuk fi'il madhi mabni secara mutlak, untuk fi'il amar mabni secara mutlak. Untuk fi'il mudhari' dalam keadaan tertentu adalah mu'rab. Saya katakan fi'il mudhari' itu dimu'rabkan dalam keadaan tertentu karena nanti ada fi'il mudhari' dalam keadaan tertentu itu tidak mu'rab akan tetapi mabni. Adapun yang mu'rab di sini fi'il mudhari' yang mu'rab bi syarti alla yattasila bihi nunul inasi, dengan syarat ia fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun inas. Wala nunut taukidi al mubasyaratu, dan juga fi'il mudhari' tersebut di samping tidak bertemu dengan nun niswah. Nun inas itu bisa juga disebut dengan nun niswah, yaitu sebuah nun yang berstatus sebagai isim dhamir. Isim dhamir yang menunjukkan pada perempuan banyak, perempuan jamak. Jadi fi'il mudhari' yang mu'rab itu harus tidak bertemu dengan nun niswah tersebut. Kalau bertemu dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' berubah, yang asalnya mu'rab bisa menjadi mabni. Wala nunut taukidi al mubasyaratu, dan juga
Syaratnya fi'il mudhari' yang mu'rab itu tidak bertemu secara langsung dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Di sini oleh musannif dicontohkan yadribu dan yakhsha. Yadribu di sini mu'rab, yakhsha juga mu'rab. Nah, lafal yadribu ini tidak bertemu dengan nun niswah dan juga tidak bertemu dengan nun taukid. Demikian juga dengan contoh atau lafal yakhsha yang dihadirkan oleh musannif. Di situ yakhsha mu'rab, tidak mabni. Karena syaratnya terpenuhi, yaitu tidak bertemu dengan nun niswah dan juga nun taukid. Baik nun taukid sakilah ataupun nun taukid mukhaffafah. Adapun seandainya nanti yadribuh ini dan yakhsha bertemu dengan nun niswah ataupun nun taukid, itu hukumnya lain lagi, akan dijelaskan nanti. Ini fa ini tasolat bihi nul inasi, fa ini tasolat bihi nunul inasi buniyah ala sukun. Maka apabila fi'il mudhari' dipertemukan dengan nun niswah buniyah ala sukuni, maka dia dimabnikan atas sukun. Contohnya seperti wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Adapun para kaum wanita, ibu-ibu, yurdi'na, mereka semua menyusui. Yang dimaksud dalam contoh ini adalah lafal yurdi'na. Lafal yurdi'na. Tadi kata musannif bahwa fi'il mudhari' yang mu'rab itu jika huruf yang terakhirnya itu tidak bertemu dengan nun niswah. Ini nun niswah. Nun niswah ini adalah nun yang berstatus sebagai isim dhamir. Isim dhamir yang menjadi pelaku daripada fi'il yurdi, yang menunjuk pada jamak muannas ghaibah, menunjuk pada perempuan banyak. Pelaku daripada fi'il mudhari' yurdi'u ini adalah perempuan yang jumlahnya banyak. Saya kasih contoh sebelum bertemu dengan nun niswah. Yurdi'u. Nah, ini yurdi'u. Kata musannif tadi fi'il mudhari' mu'rab, huruf terakhirnya ini bisa di-i'rab, bisa berubah-ubah tergantung dari amil sebelumnya. Bisa rofa, bisa nasab, juga bisa jazm. Kemudian tandanya pun dari rofanya bisa berubah. Tandanya bisa berubah sesuai dengan sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Yurdi'u di sini mu'rab. Karena terpenuhi syaratnya, diantaranya yaitu tidak bertemu dengan nun niswah. Ini nun niswahnya. Maka jika seandainya yurdi'u ini bertemu dengan nun niswah, maka gagal mu'rabnya. Tidak jadi mu'rab, berubah menjadi mabni. Ini contohnya, bentuknya yurdi'u ketika dipertemukan dengan nun niswah. Akan menjadi seperti ini. Kata beliau tadi, buniyah ala sukun. Ketika yurdi'u ketemu dengan nun niswah ini, buniyah ala sukun. Huruf yang terakhirnya yaitu ain dimabnikan atas sukun, maka menjadi yurdi'. Ini sukunnya, yurdi'. Nah, seperti itu.
Wa ini tasolat bihi nunu taukidi al mubasyaratu buniyah alal fathi. Demikian juga apabila fi'il mudhari yang tadinya mu'rab kemudian dipertemukan dengan nun taukid, bertemu secara langsung, maka dia itu dimabnikan atas fathah. Di sini musannif menghadirkan contoh layus janannah. Layus janannah. Layus janannah adalah fi'il mudhari. Di sini tidak mu'rab. Tidak mu'rab dikarenakan fi'il mudhari ini bertemu dengan nun taukid. Yang di dalam contoh ini adalah nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah adalah nun taukid yang nunnya ganda. Ditandai dengan tasdid ini. Nun taukid sakilah. Apabila ada sebuah fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid, baik sakilah ataupun khafifah, di contoh ini bertemu dengan nun taukid sakilah, maka dia dimabnikan atas fathah. Buniyah alal fathi, dimabnikan fathah, ini nunnya. Baik di dalam keadaan rofa, nasab ataupun jazm, tetap menetap pada suatu keadaan harokat, yaitu fathah. Wa innama u'ribal mudhari'u li musyabahatihi lil ismi. Fi'il mudhari dimu'rabkan itu dikarenakan dia fi'il mudhari menyerupai pada kalimat isim. Kemudian beliau melanjutkan dengan hukum kalimat huruf. Hukum kalimat huruf itu bagaimana? Apa masuk dikategorikan pada kalimat yang mu'rab, apa mabni? Wa ammal hurufu famabniyatun kulluha. Adapun kalimat-kalimat huruf itu dimabnikan semuanya tanpa terkecuali. Jadi semua kalimat huruf itu hukumnya hukum harkat daripada huruf yang terakhir dari kalimat huruf tersebut adalah mabni. Kalimat itu kan jumlahnya ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kalimat isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalimat fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Untuk kalimat huruf tidak ada yang mu'rab, semuanya mabni. Mari kita jelaskan lebih rinci lagi mengenai kalimat fi'il yang mabni. Mengenai kalimat fi'il yang mabni dan yang mu'rab. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang fi'il madi. Bagaimana mabninya fi'il madi itu telah dijelaskan kemarin. Yaitu bahwa fi'il madi mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun. Fi'il madi mabni fathah di ketika dia itu tidak bertemu dengan waw jama' dan juga tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apabila bertemu dengan waw jama', maka fi'il madi itu berubah mabninya yang tadinya fathah berubah menjadi dhamma. Demikian juga fi'il madi di ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, mabninya menjadi mabni sukun. Kemudian untuk kali ini kita lanjut pada fi'il amar. Yang mana fi'il amar ini adalah sebuah kalimat fi'il yang mabni secara mutlak dalam keadaan seperti apapun, situasi seperti apapun,
fi'il amar itu adalah mabni. Adapun mabninya fi'il amar itu macam-macam. Tidak mabni pada suatu keadaan. Tidak hanya mabni pada sukun, tetapi mabninya sangat banyak sekali. Tergantung daripada jenis fi'il amarnya. Ini, mabninya fi'il amar itu ada yang mabni sukun, ada yang mabni membuang huruf illat, dan juga ada yang mabni membuang nun. Ini sebenarnya ada lagi nih. Ada yang mabni fathah, kurang satu. Saya ulang, fi'il amar itu ada yang mabni sukun, ada yang mabni membuang huruf illat, ada yang mabni membuang nun, dan juga ada yang mabni fathah. Kapan fi'il amar mabni sukun itu? Ini, diperhatikan. Kapan fi'il amar mabni sukun? Yaitu apabila fi'il amar tersebut terbentuk dari fi'il amar sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Fi'il amar yang mabni sukun adalah jenis fi'il amar yang sahih akhir. Fi'il amar sahih akhir adalah huruf yang terakhirnya tidak dibuat dari huruf illat yang 3. Waw, alif, ya. Kemudian setelah itu, fi'il amar akan dimabnikan sukun jika tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Sesuatu ini yang dimaksud adalah alif tasniyah, waw jama', dan ya muannas mukhatabah. Nah, nanti apabila fi'il amar itu bukan terbentuk dari sahih akhir, mabninya lain lagi. Demikian juga apabila fi'il amar bertemu dengan sesuatu di akhirnya, yaitu alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah, maka mabninya lain lagi. Sekarang kita fokus pada fi'il amar yang sahih akhir juga tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Maka mabninya fi'il amar yang semacam ini adalah mabni sukun. Seperti contoh ini, idrib. Idrib di sini bukan fi'il mu'tal akhir. Di sini dibentuk dari fi'il amar sahih akhir. Karena huruf yang terakhirnya adalah ba. Ba bukan huruf illat, berarti sahih akhir. Kemudian tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Ba tidak bertemu dengan alif tasniyah. Ba tidak bertemu dengan waw jama'. Ba tidak bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Maka kalimat fi'il amar ini mabni sukun. Saya contohkan lagi, untuk fi'il amar yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, maka ia pasti mabni sukun. Seperti fi'il amar yang terambil dari fi'il madhi akhadha atau dari fi'il mudhari' ya'khudhu adalah khul. Khul ini dimabnikan atas sukun. Kenapa? Jawabannya adalah karena huruf terakhirnya tidak dibuat daripada huruf illat. Artinya huruf terakhirnya, lam fi'ilnya terbentuk dari huruf sahih. Yang kedua, fi'il amar ini tidak dipertemukan dengan alif tasniyah. Tidak dibaca seperti ini. Khuda. Tidak bertemu dengan waw jama'. Tidak khudu. Juga tidak bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Khudi. Nah, ini contoh-contoh fi'il amar yang huruf terakhirnya bertemu dengan alif tasniyah, bertemu dengan waw jama', dan bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Fi'il amar yang mabni sukun
tidak boleh bertemu dengan ini. Alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah. Dan fi'il amar yang mabni sukun, huruf terakhirnya tidak boleh terbentuk dari huruf ilat. Nah, nanti kalau ada fi'il amar, huruf terakhirnya dibentuk dari huruf ilat, salah satu huruf ilat, maka dia pastinya tidak akan mabni sukun. Demikian juga dengan fi'il amar yang huruf terakhirnya dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah, maka dia tidak akan mabni sukun. Kemudian fi'il amar yang mabni sukun itu adalah fi'il amar yang bertemu dengan nun niswah. Contoh idrib. Nah, ini nun niswahnya. Setiap fi'il amar yang bertemu dengan nun niswah, maka dia pastinya mabni sukun. Seperti ini, khulna. Atau kita ambil dari contoh fi'il madhi mana'ah. Mana'ah fi'il amarnya adalah imna. Nih. Imna. Apabila ketemu dengan nun niswah, maka dia akan mabni sukun. Nih. Imna. Nah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, mabninya fi'il amar yang kedua adalah mabni membuang huruf ilat. Mabni membuang huruf ilat. Huruf ilat itu perlu diketahui, ini saya tulis ini. Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, ya, waw. Huruf terakhirnya sebuah kalimat fi'il amar apabila dibentuk dari alif atau iya atau waw, maka hukum huruf terakhirnya itu harus dimabnikan dengan membuang huruf ilatnya. Seperti contoh ikhsha, irmi, ud'u. Ikhsha, irmi, ud'u. Ini huruf terakhirnya bukan shin. Lafal ikhsha, huruf terakhirnya ini bukan shin. Tetapi huruf ilat alif. Asalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dikarenakan ini merupakan fi'il amar mu'tal akhir, maka dia harus membuang huruf ilatnya demi untuk mencapai sebuah kemabniannya, yaitu membuang huruf ilat. Maka menjadi ikhsah. Huruf terakhirnya dibuang. Jadi seperti ini. Demikian juga dengan irmi. Irmi setelah mim ini sebenarnya ada huruf iya. Kenapa dibuang? Karena mabninya membuang huruf ilat. Demikian juga dengan ud'u. Ud'u, huruf terakhirnya ada waw di sini. Kemudian dibuang. Karena ini termasuk fi'il amar yang mu'tal akhir. Fi'il amar mu'tal akhir mabninya membuang huruf ilat. Jadi ikhsah di sini membuang huruf alif, irmi di sini membuang huruf iya, ud'u di sini membuang huruf waw. Karena memang mereka ini mabninya dengan membuang huruf ilat. Jadi di setiap fi'il amar yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat, maka huruf ilatnya harus dibuang, walaupun bukan di 3 contoh ini. Kemudian selanjutnya mabninya fi'il amar yang ketiga adalah dengan membuang nun. Dengan membuang nun. Fi'il amar yang bagaimana? Yang mabninya itu membuang huruf nun, yaitu fi'il amar ketika huruf terakhirnya bertemu dengan alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah. Fi'il amar yang huruf terakhirnya bertemu dengan alif tasniyah, waw jama',
ya muannas mukhatabah, maka mabninya dengan membuang nun. Contohnya idriba, idribu, idribi. Ini sebenarnya setelah alif ada nun, setelah waw ada nun, setelah ya muannas mukhatabah juga ada nun. Namun nunnya dihilangkan, dibuang karena ini fiil amar, ya, fiil amar yang bertemu dengan sesuatu di akhirnya, yaitu alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah. Maka fiil amar jenis ini mabninya membuang nun. Coba contoh yang lain. Jalasah ini fiil amarnya adalah ijlis. Ijlis. Jika seandainya ijlis ini dipertemukan dengan alif tasniyah, maka menjadi ijlisa. Jika seandainya ijlis dipertemukan dengan waw jama' menjadi ijlisu. Jika seandainya ijlis, fi'il amar ijlis dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah menjadi ijlisi. Maka inilah yang dimaksud dengan fi'il amar huruf terakhirnya sin bertemu dengan alif tasniyah, bertemu dengan waw jama', bertemu dengan ya muannas mukhatabah, maka hukum huruf yang terakhir sin ini dimabnikan atas membuang nun. Nih, dibuang. Kemudian ijlisu juga nunnya dibuang. Ijlisi nunnya dibuang. Nah, ini kok ada istilah nun? Nun ini datangnya dari mana? Perlu diketahui bahwa fi'il amar itu dibentuk daripada fi'il mudhari'. Nah, di fi'il mudhari' itu ada istilah nama, yaitu al-af'alul khamsah. Apa al-af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah. Contohnya, misal, yajlisu, ya. Yajlisu. Yajlisu ini nantinya akan diberikan nama al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Kapan yajlisu mendapat gelar, mendapat nama, mendapat sebutan al-af'alul khamsah? Yaitu di ketika bertemu dengan waw alif tasniyah, yajlisani, atau waw jama' yajlisuna, dan atau bertemu dengan ya muannas mukhatabah yajlisina. Yajlisani, yajlisuna, yajlisina, tajlisina. Ini merupakan contohnya bentuk daripada fi'il mudhari' yang punya nama al-af'alul khamsah. Yajlisani, yajlisuna, tajlisina. Nah, af'alul khamsah ini kalau dalam keadaan jasm, tanda jasmnya dengan membuang nun, sehingga yajlisani kalau dimasuki amil jasm menjadi lam yajlisa, nunnya dibuang. Kemudian yajlisuna kalau dimasuki amil jasm, nunnya dibuang karena membuang nun merupakan tanda daripada jasmnya al-af'alul khamsah. Nun dibuang menjadi lam yajlisu. Kemudian tajlisina ketika dimasuki amil jasm lam misal, maka nunnya harus dibuang menjadi lam tajlisi, nunnya harus dibuang. Nah, sementara fi'il amar itu dibentuk daripada fi'il mudhari' yang di dalam keadaan jasm.
Jasemnya fi'il mudhari yang al-af'alul khamsah dengan membuang nun. Maka dari itu berarti mabninya fi'il amar yang bertemu dengan alif tasniyah waw jama' ya muannas mukhatabah itu dengan membuang nun. Jadi fi'il amar yang mabni membuang nun adalah di ketika huruf yang terakhirnya dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Nah, selanjutnya mabninya fi'il amar adalah mabni fathah. Mabni fathah di ketika fi'il amar itu bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid khafifah ataupun nun taukid sakilah. Maka idrib ini akan berubah menjadi idriban. Idriban atau idribanna. Idriban atau idribanna. Kalau saya ambil dari contoh ini, dari fi'il madhi alima, misal fi'il amarnya i'lam. I'lam. Maka i'lam ini nantinya akan berubah dari mabni sukun menjadi mabni fathah di ketika bertemu dengan mimnya dipertemukan dengan nun taukid, maka akan menjadi i'lamanna. Ini mimnya yang dimaksud. Mimnya mabni fathah dikarenakan bertemu dengan nun taukid ini, nun. Yang ini nun taukid sakilah atau fi'il amar dimabnikan fathah di ketika bertemu dengan nun taukid khafifah. Jadi seperti ini, macam-macam mabninya fi'il amar. Bisa mabni sukun, bisa mabni membuang huruf illat, bisa mabni membuang nun, bisa mabni fathah. Tergantung daripada jenis fi'il amar itu sendiri. Kemudian sekarang fi'il mudhari'. Tentang mu'rab dan mabninya kalimat fi'il, yang terakhir adalah fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari' ini mabninya tidak mutlak. Artinya fi'il mudhari' itu tidak selalu mabni. Pada keadaan tertentu nanti ada fi'il mudhari' yang mu'rab. Kita awali dengan yang mabni dulu. Dengan yang mabni. Bahwa fi'il mudhari' itu dimabnikan di ketika tidak bertemu dengan nun niswah dan juga tidak bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Jadi seperti itu. Kalau fi'il mudhari' itu nanti bertemu dengan nun taukid atau bertemu dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' itu tidak dimabnikan. Bukan mabni kepada sesuatu yang lain, akan tetapi tidak dimabnikan, yakni dimu'rabkan. Kita kembali kepada yang mabni. Fi'il mudhari' yang mabni itu ada kalanya mabni sukun ini. Ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni fathah. Pertanyaannya sekarang, kapan fi'il mudhari' itu mabni sukun dan kapan fi'il mudhari' itu mabni fathah? Perhatikan, fi'il mudhari' dimabnikan atas sukun di ketika bertemu dengan nun niswah. Di pertemuan yang lalu dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa nun niswah itu adalah sebuah kalimat isim yang terbentuk dari isim domir yang maknanya menyimpan makna perempuan yang banyak. Itu adalah nun niswah. Jika ada fi'il mudhari' dipertemukan dengan nun niswah ini, maka fi'il mudhari' tersebut dimabnikan atas sukun. Contohnya hunna yadribna. Hunna yadribna. Yadribna adalah fi'il mudhari'. Huruf terakhirnya adalah ba. Huruf terakhirnya adalah ba. Kemudian harkat daripada ba ini sukun.
Kenapa dikasih harkat sukun? Karena mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena dipertemukan dengan nun niswah, yaitu nah, yadrib nah. Kemudian contoh yang kedua, fi'il mudhari' mabni sukun yang bertemu dengan nun niswah adalah lan, yadrib nah. Ini yang dimaksud adalah babnya mabni sukun. Kemudian contoh yang ketiga adalah lam yadrib nah. Huruf yang terakhir yadrib nah adalah ba, dimabnikan atas sukun. Kenapa dimabnikan atas sukun? Penyebabnya adalah ini, bertemu dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari' yang mabni sukun itu, yang mabni sukun, sukunnya ini tidak menunggu adanya amil atau tidak adanya amil. Ada amil, huruf terakhirnya sukun. Tidak ada amil, tetap sukun. Seperti yang tertera di contoh ini, yadribna. Tidak ada amil di sini. Maksudnya tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Fi'il mudhari' yang tidak dimasuki amil nasab dan juga tidak dimasuki amil jazm, maka hukum i'rabnya itu rafa. Ini fi mahalli raf'in. Akan tetapi dikarenakan fi'il ini yang dalam keadaan rafa ini yadribna, keberadaannya mabni, dimabnikan atas sukun, maka tanda rofaknya di sini tidak ada. Tanda rofaknya tidak ada. Kemudian, karena kemarin kita telah menjelaskan bahwa kalimat yang mabni itu tidak punya alamatul i'rab, akan tetapi mereka hanya punya alamatul bina. Yang ada di contoh yadribna di sini adalah alamatul bina, tanda mabni, yaitu sukun. Di sini tidak ada tanda i'rab. Kemudian contoh yang kedua, lan yadribna. Ini ada amil nasab ke sini. Tetapi amil nasab yang berupa lan ini tidak bisa mempengaruhi yadribna. Karena mabni itu menetap pada suatu ketetapan harkat. Dalam hal ini adalah sukun. Jadi walaupun ada amil nasab masuk kepadanya, maka tetap dia harkatnya sukun. Tidak boleh dibaca lan yadribana, lam yadribana. Tidak boleh seperti itu. Kemudian di contoh yang ketiga, lam yadribna, bahwa lafal yadribuh di sini dalam mahal jazm karena dimasuki amil jazm yaitu lam. Namun harkatnya tetap tidak akan mengalami perubahan, tetap sukun karena memang mabni sukun. Jadi saya ulang bahwasannya fi'il mudhari' yang mabni sukun itu di ketika bertemu dengan nun niswah. Kemudian selanjutnya fi'il mudhari' dimabnikan atas fathah. Jadi fi'il mudhari' itu di samping mabni sukun juga mabni fathah. Kapan fi'il mudhari' mabni fathah? Ini ketika bertemu langsung dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Di ketika kita berhadapan dengan kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu bertemu dengan nun taukid, baik sakilah ataupun khafifah, maka kita harus membaca kalimat yang terakhir dari fi'il mudhari' tersebut dengan harkat fathah. Kenapa harus harkat fathah? Karena mabni fathah. Contoh, huwa yadribanna. Dia betul-betul memukul. Yadribanna. Huruf terakhirnya adalah ba. Nih, huruf terakhirnya adalah ba. Diberi harkat fathah. Kenapa? Jawabannya adalah karena bertemu dengan nun taukid. Fi'il mudhari' apabila huruf terakhirnya bertemu dengan nun taukid, maka dia wajib mabni fathah, yadribanna.
Kemudian di contoh yang kedua adalah huwa lan yadribanna. Nih. Huruf yang terakhir ba. Huruf terakhir dari fi'il mudhari' ba, kemudian ba ini bertemu dengan nun taukid. Nah, karena bertemu dengan nun taukid, maka ba ini harus fathah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid hukumnya adalah mabni fathah. Yadribanna. Nah, di sini jangan katakan walaupun ada amil nasab lan, jangan katakan bahwa fathah yang ada di ba ini merupakan tanda nasab. Ini dan dalam keadaan nasab ini karena dimasuki amil nasab. Kemudian di sini ada fathah, maka kita jangan terkecoh ini. Jangan terkecoh bahwa fathahnya ba ini merupakan tanda nasab karena yadriba dalam keadaan nasab. Bukan seperti itu. Fathah ini tetap alamatul bina, la alamatul i'rab. Jadi fathah di sini adalah tanda mabni. Fathahnya mabni, bukan fathahnya tanda nasab. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah huwa lam yadribanna. Huwa lam yadribanna. Di sini fi'il mudhari' yadribanna, huruf terakhirnya ba. Dibaca fathah dikarenakan bertemu dengan nun taukid sakilah. Jadi seperti ini. Nah, ini buktinya bahwa fathah di contoh lan yadribanna bukan tanda i'rab. Buktinya ini tetap muncul di contoh lam yadribanna, padahal yadribanna dalam keadaan jazm, dimasuki amil jazm yaitu lam. Ini tetap berharkat fathah karena memang mabninya fathah. Jadi amil rofa yang masuk pada yadribanna di contoh yang pertama, mana amil rofa'nya ini? Amil rofa'nya, amil itu kan ada dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Yang lafzi bisa diucapkan, bisa ditulis, bisa muncul amil lafzi. Kalau amil maknawi tidak bisa diucapkan dan tidak bisa dilihat karena memang tidak ada, dalam kenyataannya tidak ada. Namun di situ ada secara otomatis fi'il mudhari' yang tidak ada amil nasab masuk kepadanya, tidak ada amil jazm masuk kepadanya, maka otomatis fi'il mudhari' itu dimasuki amil rofa. Namun amil rofa'nya itu tidak kelihatan, disebut dengan amil maknawi. Jadi di contoh huwa yadribanna ini sebenarnya ada amil rofa. Berarti dalam keadaan rofa. Kemudian di contoh lan yadribanna ini fi'il mudhari' dalam keadaan nasab karena dimasuki amil nasab. Kemudian di contoh lam yadribanna ini merupakan fi'il mudhari' dalam keadaan jazm i'rabnya karena dimasuki amil jazm. Namun harkat daripada huruf yang terakhir walaupun di sini dalam keadaan rofa, di sini dalam keadaan nasab, di contoh ini dalam keadaan jazm, harkatnya tetap satu yaitu fathah dikarenakan mabni fathah. Jadi seperti itu. Nah, berbeda dengan fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, apabila ada fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan tidak bertemu dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' itu dimu'rabkan ini. Ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' ketika tidak bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Kalau tidak bertemu dengan nun niswah dan tidak bertemu dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' itu dimu'rabkan. Apa fi'il mudhari' mu'rab itu? Fi'il mudhari' mu'rab adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya dalam contoh ini adalah yansuru berarti ro. Yang huruf terakhirnya bisa berubah-ubah keberadaannya sesuai dengan amil yang masuk kepadanya, sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Misal ini, contoh ini menggunakan lafal yansuru. Nah, fi'il mudhari' yang mu'rab
adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya di contoh ini ro. Bisa berubah-ubah tanda i'rabnya sesuai dengan amil. Ini di suatu ketika yansuru bisa berubah menjadi yansurah. Di saat yang lain bisa berubah menjadi yansur. Nah, kenapa berubah dari yansuruh menjadi yansurah? Dari yansuruh menjadi yansur. Penyebabnya adalah amil dari sebelumnya. Yang yansuruh di sini ada amil rofa, cuman amil rofanya maknawi. Nah, makanya di sini harus dibaca rofa, dan kebetulan tanda rofanya adalah menggunakan dhamma. Kemudian yansuruh ini berubah menjadi yansurah. Kenapa berubah menjadi yansurah? Karena amil yang masuk kepadanya meminta lafal yansuruh untuk dibaca nasab. Kebetulan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Lan yansurah dalam contoh ini. Lan yansurah. Kemudian yansuruh boleh jadi pada kondisi yang lain, situasi yang lain akan berubah menjadi yansur. Ro-nya dibaca sukun. Kenapa disukunkan? Karena ada amil jasm yang masuk kepada lafal yansuru, sehingga huruf terakhirnya berubah menjadi sukun. Seperti ini jadinya. Lam yansur. Lam yansur. Maka perubahan dari yansuruh menjadi yansurah, kemudian berubah lagi menjadi yansur, adalah penyebabnya amil yang masuk kepada kalimat ini. Jadi penyebabnya amil. Kemudian dengan adanya pengaruh amil ini bisa berubah huruf yang terakhir, yaitu ro. Yang pertama yansuruh berbunyi ru, yang kedua yansurah mendapat harakat fathah berbunyi roh yansurah, kemudian yang terakhir berbunyi yansur berharkat sukun. Nah, perubahan dari dhammah ke fathah ke sukun ini disebut dengan mu'rab. Kalimatnya disebut dengan mu'rab. Berarti fi'il mudhari' yang mu'rab akan mengalami perubahan seperti ini. Harkat huruf yang terakhir akan mengalami perubahan seperti ini, disesuaikan dengan amil yang masuk kepadanya. Jadi seperti itu tentang mu'rabnya fi'il mudhari'. Kalau kita ambil di contoh ini, misal lafal jalasah. Lafal jalasah fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Yajlisu huruf terakhir adalah sin. Nah, harkat huruf sin ini bisa berubah-ubah. Ada kalanya yajlisu, ada kalanya yajlisah, ada kalanya yajlis. Ini semuanya tergantung pada amil. Kalau dibaca yajlisu berarti di sini ada amil rafa sebelumnya. Kalau dibaca yajlisah berarti ada amil nasab sebelumnya. Amil nasab. Kalau dibaca yajlis berarti di sini ada amil jasm yang masuk kepadanya. Misal lam. Dengan adanya amil ini, amil rafa, amil nasab, amil jasm yang masuk pada lafal yajlisu, sehingga huruf terakhirnya sin mengalami perubahan dari dhammah menjadi nasab, dari nasab menjadi sukun. Perubahan seperti ini atau fi'il mudhari' yang mengalami perubahan semacam ini, maka berarti menunjukkan fi'il mudhari' tersebut adalah mu'rab. Seperti itu. Kemudian musannif setelah menjelaskan tentang kalimat isim dan fi'il, maksudnya kalimat isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalimat fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Setelah itu beliau menjelaskan tentang hukum kalimat huruf. Hukmul harfi, hukum harkat terakhir daripada kalimat huruf itu bagaimana? Apakah mu'rab, apakah mabni?
Ini penjelasan beliau. Wa ammal hurufu mabniyatun kulluha. Adapun kalimat-kalimat huruf itu mempunyai hukum satu, yaitu mabni. Semua bentuk, semua jenis kalimat huruf itu dimabnikan. Mabninya mabni apa? Macam-macam. Ada yang mabni dhamma, ada yang mabni fathah, ada yang mabni kasrah, ada yang mabni sukun. Contoh dari kalimat huruf yang mabni dhamma adalah mundu. Huruf terakhirnya dzal berharkat dhamma. Kenapa berharkat dhamma? Karena mabni dhamma. Kemudian contoh kalimat huruf yang mabni fathah adalah la'allah dan kaf. Huruf kaf yang merupakan huruf jar. Kemudian ada kalanya kalimat huruf itu mabni kasroh. Contohnya seperti huruf ba yang merupakan huruf jar, bi. Bi ini harakatnya kasroh karena mabni kasroh. Kemudian ada kalanya kalimat huruf itu dimabnikan atas sukun. Seperti min, hal, dan bal. Dan juga banyak yang lain. Yang paling banyak itu sukun. Yang paling banyak sukun. Karena oleh musannif beberapa pertemuan yang lalu dikatakan bahwa mabni macam-macam mabni itu ada mabni dhamma, ada mabni fathah, ada mabni kasroh, ada mabni sukun. Dan dari sekian banyaknya mabni itu yang asal adalah mabni sukun. Mabni dhamma, fathah, kasroh merupakan cabang daripada mabni sukun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.